Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya serak ya guys. Aduh, ini ada beberapa keluhan AC pemakaian 1 tahun 4 bulan ya. Tetapi berkendala AC ini kurang dingin. Waduh, AC baru kok bisa kurang dingin. Mari kita bahas ya. Terutama kita harus mengecek tekanan refrigerant atau freon. Kita menggunakan alat seperti ini ya, tekanannya, dan kita sudah mengecek dia hanya ada di 100 PSI. Jika tekanan AC R32 di bawah 140 atau 100 PSI, maka unit akan berbunga es, keluar salju, sehingga AC tidak dapat dingin maksimal ya. Tetap dingin tapi hanya sejuk-sejuk. Mungkin pernah ya penonton atau pemirsa di sini yang ngerasa AC-nya itu dinginnya itu lama, atau nanti kalau sudah mau subuh baru dingin. Nah itu ya, itu pasti ada beberapa kendalanya. Coba kita lihat di pipa-pipanya ini. Biasanya dia akan keluar embun atau salju, es batu lah katakanlah ya. Tinggal kasih sirup bangau atau marjan, enak itu. Coba kita cek ya. Kita siapkan obeng. Maaf ya, saya hanya menggunakan handphone membuat konten ini. Kita cek ya. Kita sudah buka. Kita buka segini saja. Nah, lihat di sini terjadinya pengeblokan es. Ini biasanya kekurangan refrigerant, tapi bisa terjadi juga karena ada kebocoran halus sehingga si AC ini mengeluarkan embun. AC tidak akan pernah kekurangan freon atau kehabisan freon jika tidak ada indikasi kebocoran. Betul ya? Itu yang sudah pasti sering didengar di kuping kita semua. Tapi jika kita pemakaian AC ini ya kurang dari 1 tahun atau kurang dari 2 tahun, biasanya di tipe AC ini GRI dia ada klaim garansi dari GRI, kurang lebih untuk unit indoor sekitar 5 dan outdoornya 10 tahun ya. Kalau kita mau mengklaim biasanya itu free, gratis. Kalau terjadi kebocoran pada unit indoor atau unit outdoor, akan mendapatkan klaim garansi dari toko. Nanti toko akan mengkonfirmasi ke pihak GRI dari tipe AC GRI ini untuk pengecekan. Jika betul kerusakan ada di bagian unit indoor atau outdoor, otomatis perusahaan GRI akan mengklaim garansi, dengan catatan tidak boleh ada atau sebelumnya perbaikan servis seperti las atau pembongkaran unit atau outdoor yang secara berlebihan oleh teknisi yang bukan dari pihak GRI. Maka dari itu kita kembali lagi kepada si konsumen.
apakah konsumen mau mengklaim garansi atau ingin langsung diperbaiki aja kepada teknisi yang sudah biasa memegang AC langganannya sendiri ya. Dan kalau memang mau diklaim garansi bisa, dan kalau langsung diperbaiki juga bisa. Dan masalah untuk biaya dan budget biasanya itu bagaimana kerusakannya. Kalau memang harus dilas di bagian indoor, bagian ubinnya itu biasanya suka rembes minyak. Itu lumayan mahal ya, bisa biayanya sampai 6 sampai 700 ribu biasanya. Tapi ada juga yang tarifnya itu sampai 1 juta, tergantung lokasi perbaikannya, jarak tempuhnya, kerusakannya. Dan kalau sudah ada perbaikan, langkah yang harus kita amati untuk tidak banyak pengeluaran, kita harus konfirmasi, koordinasi kepada si teknisi. Berapa kira-kira budget yang harus kita keluarkan untuk perbaikan AC ini misalnya ya. Jadi kita ada negosiasi. Jika kita langsung menyuruh atau memerintahkan teknisi kita untuk perbaikan, kita tidak akan tahu berapa biayanya. Seperti itu ya. Kalau memang sudah berlangganan biasanya sih harganya bisa miring-miring, gak terlalu mahal ya. Jadi AC-nya setengah PK. Dan di sini Kak tidak ada indikasi kebocoran di bagian ini ya. Bagian nepal ini sih aman, kering ya. Dan bagian ini juga sama kering. Nanti kita akan mengecek di bagian unit indoor. Cukup sampai di sini saya memberi penjelasan. Terima kasih sudah menonton video saya. Nantikan video-video berikutnya. Dan jika ada pertanyaan bisa di komen. Dan jangan lupa juga untuk bantu subscribe channel ini, di share ya. Dan kalau jika ingin mencari tahu tentang AC juga ada di sini ya. Di channel saya banyak tipe-tipe AC, kerusakan AC. Untuk pengetahuan saja. Jadi kalau ada yang bilang teknisi itu banyakkan bohong, penipu, sebenarnya sih nggak seperti itu. Itu bagaimana si teknisinya saja, amanah atau tidak dalam menjalankan suatu pekerjaan, dan semua itu kan ada konsekuensinya. Dan kita juga pasti juga bakal tahu karakter-karakter teknisi kita yang biasa kita sudah berlangganan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kalau kita sampai tetap memakai dia, berarti kita ini ngerasa teknisi ini amanah, sehingga kita menggunakan jasa dia terus menerus. Tapi tidak sedikit juga teknisi yang berpikiran kurang tepat ya, artinya dia apa itu, seperti kayak kalau si konsumen ini awam, biasanya si teknisi akan berpura-pura atau memanipulasi konsumennya. Karena apa? Karena konsumen ini tidak tahu, tidak mengerti tentang AC. Dan kita seharusnya jika bertemu dengan konsumen yang tidak mengerti tentang unit AC ya sebenarnya kita juga harus ini ya, harus profesional. Kalau memang harus perbaikan, kalau memang tidak, seperti itu. Sampai di sini konten saya, video saya. Tolong bantu like, subscribe untuk perkembangan channel saya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sehat-sehat selalu untuk
sekalian semua yang menonton channel saya.